Namo Buddhaya, Soti Hoto. Ibu bapak serta saudara sedama yang berbahagia, bertemu kembali lewat channel YouTube Wihara Pupa Manggala Arama Pekanbaru untuk membahas ajaran Sang Buddha supaya kita bertambah keyakinan, bertambah pengertian, sehingga nanti keraguan-keraguan kita terhadap ajaran Sang Buddha bisa berkurang dan keyakinan kita akan bertumbuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan syair-syair dari Manggala Sutta yang hari ini sudah sampai pada syair yang ke-9. Kanti ca sowaca sata samana nanca dasanang kale na masakaca etam manggalamut tamang. Sabar, mudah dinasehati, mengunjungi para pertapa, membahas dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Saya akan menjelaskan syair ini. Berkah yang ke-27 adalah sabar. Sering kita mendengar kata sabar, yaitu kita berusaha untuk mampu belajar menahan emosi, menahan kemarahan, sehingga bisa berlatih sabar. Dengan cara latihan, dengan cara praktek. Kapan kita mempraktekkan kesabaran? Ya ketika kita menemui kondisi-kondisi yang berasal dari luar diri kita. Melihat, mendengar suatu hal yang tidak menyenangkan untuk kita, yang tidak kita sukai, bagaimana kita itu tidak emosional, tidak marah-marah. Tetapi kita bisa menahan diri dari kemarahan kita, menahan diri dari emosi kita, sehingga kita itu tidak mengumbar kemarahan ketika ada kondisi luar yang tidak sesuai dengan harapan. Itu adalah latihan kesabaran yang harus kita latih di lingkungan di sekitar kita. Entah lingkungan kerja, lingkungan di mana kita tinggal, yaitu keluarga, adalah tempat-tempat di mana kita untuk berlatih kesabaran. Dengan kita mampu melatih kesabaran, maka kita akan menjadi contoh, menjadi teladan di mana kita adalah orang yang mampu mengendalikan diri dari kemarahan. Nah, ini adalah sangat baik supaya kita memiliki hal yang perlu kita kembangkan, yaitu berupa kesabaran. Sedangkan berkah yang ke-28 adalah mudah dinasehati. Kita sebagai manusia masih sangat mungkin melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan. Dan seringkali ketika kita melakukan
kesalahan atau kekeliruan, adalah sulit untuk melihat kesalahan sendiri. Melihat apa yang kita lakukan itu sudah benar atau belum adalah kadang sulit untuk melihat dirinya sendiri. Maka ketika ada orang yang memberikan masukan, memberikan nasihat, baik itu orang yang kita segani maupun tidak, hendaknya kita menerima nasihat tersebut. Karena orang yang telah memberikan nasihat ke kita adalah orang yang telah menunjukkan suatu hal yang berharga. Karena kita dengan menerima nasihat dari orang lain, kita akan bisa memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Dengan ditunjukkan hal-hal yang salah di dalam diri kita itu bisa memperbaiki. Nah, kalau kita menjadi orang yang mudah dinasehati. Tetapi kalau kita berpikir negatif, ya akan menjadi hal yang berbeda. Ketika ada orang memberitahu kesalahan, seolah-olah orang lain itu sedang mendikte kita, atau orang lain sedang menyalahkan kita. Padahal tidak seperti itu. Karena orang yang bisa memberikan nasihat adalah sedang menunjukkan harta yang paling berharga. Sehingga nanti kita akan menjadi orang yang lebih baik. Sedangkan berkah yang ke-29 adalah mengunjungi para pertapa. Sebagai perumah tangga adalah perlu melakukan suatu kunjungan ke orang-orang yang memang bijaksana. Untuk apa? Untuk menerima nasihat, menerima saran dari orang-orang yang dianggap orang yang lebih tahu, maksudnya lebih mengerti tentang kehidupan, yaitu para pertapa. Sehingga nanti kita bisa belajar untuk menjadi manusia yang lebih berkualitas. Atau kita bisa mengunjungi para pertapa dengan tujuan untuk melakukan kebajikan. Menyokong para pertapa, mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang pertapa atau samana, sehingga kita bisa punya kesempatan untuk menambah kebajikan. Nah, ketika kita mampu menambah kebajikan dengan kita sering berbuat baik kepada para samana dan petapa, ya nanti akan menjadikan diri kita memiliki kebajikan, sehingga kehidupan kita itu akan menjadi lebih baik. Itulah pentingnya kita sering mengunjungi para pertapa dan samana dengan tujuan untuk menerima nasihat, menerima saran, atau untuk secara berbuat kebajikan. Sedangkan yang ke-30 adalah membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Kita sudah belajar dhamma supaya pengertian kita, supaya pemahaman kita makin bertambah. Hendaknya kita senang berdiskusi dhamma dengan orang-orang yang memang mumpuni di bidang dhamma. Kita berusaha untuk berdiskusi, bertanya jawab dengan orang-orang yang mengerti, sehingga nanti keraguan-raguan kita terhadap ajaran Sang Buddha makin berkurang dan pengertian kita juga makin bertambah.
Itulah pentingnya kita sering membahas dhamma. Membahas dhamma kapanpun ketika kita ada kesempatan. Ketika kita membahas ajaran Sang Buddha, nanti kita itu akan makin maju dan mungkin akan termotivasi untuk lebih rutin mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Itulah penjelasan dari Manggala Sutta yang ke-30. Di dalam bait ini atau dalam bait yang ke-9 adalah bait yang sudah mengarah ke arah praktek-praktek spiritual, di mana orang itu sudah lebih mengembangkan ke arah supaya batinnya lebih berkembang, yaitu dengan kita berusaha memiliki kesabaran serta juga berusaha untuk menjadi orang yang mudah dinasehati untuk menuntun diri supaya batin kita menjadi lebih baik, serta mengarah untuk menjadi orang yang sering berkunjung ke para samana petapa sehingga kita bisa meniru, mencontoh, meneladani apa yang dilakukan oleh para petapa, menerima nasihat, saran, serta juga membahas dhamma pada waktu yang sesuai adalah arah bagaimana kita mengembangkan spiritual kita. Itulah yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk ibu bapak serta saudara dimanapun Anda berada. Sekian, terima kasih. Sabe sata bhavantu sukhitata. Satu, satu, satu.